Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Oke, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang simple past tense dan juga present perfect tense. Nah, ini untuk kelas 10. Baik. Pertama-tama saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian ingat dengan verb 1, verb 2, dan verb 3? Baik, sebagai pengingat, verb adalah kata kerja ya. V1 sini, simbol V1 artinya adalah verb 1. V2 artinya verb 2, dan V3 artinya adalah verb ketiga. Nah, sedangkan verb itu dibedakan perubahannya menjadi regular verb dan irregular verb. Regular verb itu adalah kata kerja atau verb yang nanti verb 2 sama verb 3-nya berubah bentuknya secara beraturan. Jadi, antara verb 2 dan verb 3 nanti berubahnya sama. Contohnya, walk itu walked dan walked berubahnya ya. Kalau verb satunya wash, berubah jadi washed and washed. Want, wanted, wanted. Sedangkan irregular verb adalah verb atau kata kerja yang perubahan katanya dari verb 2 dan verb 3-nya itu berubah bentuk. Nah, lihat, ini verb satunya eat. Sedangkan verb 2-nya berubah jadi ate. Verb 3-nya berubah jadi eaten. Begitu juga dengan drink. Drink berubah jadi drank, berubah jadi drunk. Kemudian sleep berubah jadi slept, berubah lagi jadi slept. Untuk menandainya, kalau untuk reguler, biasanya perubahannya cuma ditambah ed ya. Sedangkan kalau irregular, berubahnya itu berubah bentuk. Nih, seperti sleep juga berubah jadi slept, kemudian slept. Oke, ini kalian pahami dan carilah contoh yang lain. Ada banyak sekali contoh verb 1 di mana kalian bisa merubahnya menjadi verb 2 dan verb 3. Baik. Selanjutnya, kenapa kita harus mengingat verb 1, verb 2, dan verb 3? Karena, satu, saya akan menjelaskan tentang simple past tense. Baik, simple past tense itu, coba kita lihat di sini ya, bagian keterangan waktu. Nah, di dalam bahasa Inggris itu, kita mengenal 3 pembagian waktu. Ada waktu sekarang, ada waktu masa yang akan datang, dan juga ada masa lampau. Nah, jika kita belajar tentang simple past tense, maka kita berbicara di waktu sekarang, tetapi kita membicarakan tentang suatu kejadian yang telah terjadi. Jadi, simple past tense itu digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi, sudah terjadi, karena kita ceritanya di waktu sekarang. Baik, sekarang ciri-cirinya itu adalah menggunakan keterangan waktu lampau, yaitu adverb of time. Adverb of time-nya apa sih contohnya? Yaitu seperti yesterday, artinya kemarin, last month, artinya bulan yang lalu, kemudian last week, minggu lalu, once upon a time, long time ago, artinya dahulu kala, few minutes ago, beberapa menit yang lalu, 3 days ago, 3 hari yang lalu, dan seterusnya. Nah, nanti kalau ada keterangan waktu ini, berarti kalian harus merubah suatu kalimat itu menjadi simple past tense, karena menjelaskan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lalu atau masa lampau. Nah, sekarang lihat cara pembuatannya. Coba, di dalam belajar membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 2, verbal sama nominal. Verbal itu dari kata verb. Berarti jika kalian ada kata verb, maka menggunakan rumus yang ini. Tetapi jika kalian tidak menemui verb, atau yang kalian temui adalah adj ini yang artinya adjektif, kata sifat, atau noun, kata benda, maka kalian menggunakan rumus yang nominal. Baik, sekarang kita lihat ya, untuk rumus kalimat verbal, itu kalimat positif, yang artinya, yang jika kita artikan dalam bahasa Indonesia itu tidak ada kata tidak. Jadi, cuma kalimat positif. Nah, nanti rumusnya adalah subjek, verb 2, dan objek. Nanti bisa kalian tambahkan adverb of time, seperti yesterday, long time ago, dan lain-lain. Kemudian untuk negatif,
kita mengenal ditambahin nanti did not. Kemudian ditambah verb 1. Kenapa kok kembali ke verb 1? Karena verb 2-nya sudah digantikan dengan did. Did itu berasal dari verb 1 do. Nah, do berubah jadi verb 2 did. Karena ditambah not, jadi did not. Kemudian verb 1-nya tadi verb 1 yang jadi verb 2 itu berubah lagi menjadi verb 1. Kemudian baru objek, terus kasih keterangan waktu, at yesterday atau apapun. Kemudian untuk interrogative sentence itu artinya kalimat tanya. Nah, di sini ada keterangan WH or H question. Nah, WH and H question itu apa sih? Artinya adalah pertanyaan yang menggunakan huruf BH atau H. Nih, kalian lihat di sebelah samping sini keterangannya, dan kalian harus hafal bahwa WH and H question itu contohnya ada what, who atau whom, where, when, why, dan how. Kemudian baru kalian tambahkan did, kemudian subject, baru verb 1, kemudian objek. Nah, lihat di sini keterangannya. Regular verb atau tadi yang kalimat kerja beraturan ditandai dengan verb 1 ditambah d atau ed. Kalau yang irregular verb, yaitu verb 1-nya bentuknya berubah atau tidak berubah sama sekali. Nah, kalian lihat di tabel yang pada awal tadi ya. Oke, sekarang untuk rumus kalimat nominal. Kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak terdapat predikat atau tidak ada kata kerjanya. Nah, maka dari itu kita harus memakai rumus yang menggunakan subjek untuk yang positif ya. Subjek, kemudian was atau were, kemudian adjektif atau noun. Adjektif itu kata sifat, noun itu kata benda. Jadi, subjek, kemudian tambahkan was atau were, kemudian adjektif atau noun-nya. Nah, untuk menggunakan was atau were, kalian harus ingat, ini tergantung pada subjeknya, bukan tergantung pada adjektif atau noun-nya ya, tapi penggunaan was atau were tergantung pada subjek. Contohnya, jika subjeknya I menggunakan was, he, she, it juga menggunakan was. Sedangkan subjek you, they, sama we menggunakan were. Nanti kalian akan lihat contohnya. Sekarang untuk yang negatif, tinggal kalian tambahkan not di setelah was atau were. Untuk WH question, juga menambahkan was atau were. Oh ya, ini saya kurang subjek ya. Plus subjek, baru plus subjek baru adjektif atau noun. Oke, selanjutnya kita lihat pada contoh di sini. Examples. Examplesnya kita lihat contoh verbal ya. Kalian amati di sini ada last week, my childhood friend visited me. Last week keterangan waktunya, di mana itu artinya minggu lalu, berarti kan sudah terjadi. Kemudian my childhood friend berarti artinya teman kecilku sebagai subjek. Kemudian visited, lihat ditandai dengan ed, maka dia berbentuk verb 2 yang artinya mengunjungi, dan me di sini sebagai objek. Maka positifnya menggunakan subjek, verb 2, dan objek. Untuk kalimat negatif, last week masih kita taruh, kemudian my childhood friend masih tetap, visited kita rubah menjadi did not verb 1. Maka did not plus visit, karena verb 1-nya berasal dari kata visit. Sudah bukan visited lagi. Kemudian objeknya sama. Jadi kalian cuma tinggal merubah verb 2-nya aja untuk dipisah menjadi did not verb 1. Untuk kalimat tanya, contohnya adalah seperti ini. Who visited you last week? Caranya, who visited di sini juga ada visited. Kemudian last week ada last week. You di sini artinya adalah me. Jika ada orang yang bertanya tentang kamu, maka jawabannya adalah aku. Maka dari itu, yang tidak ada di dalam kalimat ini, yang tidak ada yang mana? My childhood friend. Maka my childhood friend adalah jawaban dari pertanyaan ini. Begitu juga dengan contoh yang kedua. When did your childhood friend visit you?
Nah, jawabannya adalah my childhood friend visited me last week. Coba kita lihat. Ada kata childhood friend. Oke, di sini ada childhood friend. Visit, ada visit. You, di sini adalah me. Maka dalam satu kalimat ini yang belum masuk di dalam pertanyaan yang mana? Last week. Maka last week adalah jawabannya. Sekarang contoh yang ketiga. What did your childhood friend do last week? Nah, coba kita lihat. Childhood friend ada. Terus last week ada. Kemudian yang belum ada yang mana? Visited me. Maka visited me adalah jawaban dari pertanyaan ini. Begitu ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya langsung pada saya. Selanjutnya, contoh dari yang kalimat nominal. 2 hours ago, the weather was hot. Nah, 2 hours ago adalah adverb of time, keterangan waktunya, yaitu 2 jam yang lalu. The weather, artinya cuacanya sebagai subjek, was. Nah, karena kita menggunakan subjeknya di sini, subjek tunggal, hanya satu, kan? Maka kita pakai was, kecuali jika ini ada banyak subjeknya, jumlahnya banyak, lebih dari satu, maka menggunakan were. Kemudian hot itu adjektif, artinya panas. Maka dari itu, kita menggunakan was. 2 jam yang lalu, cuacanya panas. Berarti tidak ada kata kerja, kan? Maka dari itu, kita menggunakan was. Maka kalimat tersebut kita namakan dengan kalimat nominal. Sekarang, kalimat negatifnya jadi seperti apa? Jadi, 2 hours ago, the weather was not hot. Jadi tinggal nambahin not aja, mudah kan? Nah, sekarang gimana dengan kalimat interrogatif? Nah, kalimat interrogatifnya contohnya adalah seperti ini. What happened to the weather 2 hours ago? Jadi, 2 hours ago ada ya di sini. 2 hours ago ada di kalimat ini. Kemudian the weather ada. Kemudian what? What itu apa? Apa? Nah, berarti apa yang terjadi dengan weather-nya 2 jam yang lalu? Nah, jawabannya itu 2 hours ago, the weather was hot. Now it's not. 2 jam yang lalu, cuacanya panas. Sekarang tidak. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. What was hot 2 hours ago? The weather was hot 2 hours ago. Cara menjawabnya seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan yang yes no question. Yes no question itu nanti dijawab dengan yes atau no. Contohnya, was the weather hot 2 hours ago? Jawabannya adalah yes it was atau no it wasn't. Atau kita bisa pakai no it was not. Disingkat menjadi no it wasn't. Demikian penjelasan dari bab simple past tense. See you later and on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.